Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami dengan topik pemeriksaan surat berharga dan investasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Intan Ayu Agustin dengan NIM 161, Rina Yuniati dengan NIM 163, Suci Ramadanti dengan NIM 187, dan yang terakhir yaitu Latifah Nur Mufidatunisa dengan NIM 200. Pengertian surat berharga dan investasi. Pengertian surat berharga yaitu surat yang oleh penerbitnya ini sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang tunai, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Jadi surat berharga ini merupakan surat yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian investasi. Investasi ini merupakan suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Jadi dapat dikatakan investasi ini merupakan membeli sesuatu dan diharapkan pada masa yang akan datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi dari semula. Selanjutnya yaitu jenis surat berharga dan investasi. Adapun jenis surat berharga diantaranya yang pertama yaitu wesel. Wesel adalah suatu dokumen yang digunakan untuk memberi perintah bayar kepada seseorang. Orang yang ditunjuk ini diharuskan untuk menyerahkan sejumlah dana dengan nominal tertentu pada penerima yang ditunjuk oleh penerbit wesel tersebut. Yang kedua yaitu surat kesanggupan. Dengan surat sanggup, penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang disebut atau penggantinya atau membawa surat tersebut pada hari pembayaran. Yang ketiga yaitu cek. Cek ini merupakan suatu dokumen yang biasanya digunakan untuk memerintahkan pencairan dana di bank kepada orang yang namanya disebut di dalamnya. Cek ini tidak bisa dikeluarkan begitu saja karena sebelum mengeluarkan cek, penerbit diharuskan terlebih dahulu untuk membuka rekening tabungan di bank yang bersangkutan. Lalu yang keempat yaitu kwitansi dan promes atas unjuk. Kwitansi dan promes atas unjuk ini adalah suatu surat yang diberikan tanggal ditandatangani oleh penerbitnya terhadap orang lain untuk suatu pembayaran sejumlah uang yang ditentukan di dalamnya kepada penunjuk atau atas unjuk pada waktu diperlihatkan. Selain yang sudah saya sebutkan tadi, ini ada beberapa jenis surat berharga lainnya, diantaranya yaitu biljet giro. Ini merupakan surat perintah tidak bersyarat dari nasabah atau bentuknya baku kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau kepada bank yang sama atau kepada bank lainnya. Yang kedua yaitu credit card. Credit card ini atau kartu kredit ini merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya yang berfungsi sebagai pengganti uang tunai. Yang ketiga yaitu traveler's check. Ini merupakan cek perjalanan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank yang memiliki nilai menyatakan bank penerbit sanggup membayar sejumlah uang sebesar nilai nominalnya kepada orang yang tanda tangannya tertera pada cek perjalanan tersebut. Selanjutnya yaitu konosemen. Konosemen ini adalah sebuah dokumen yang menentukan syarat-syarat kontrak antara pengirim dan maskapai pelayaran. Konosemen ini adalah formulir yang dikeluarkan oleh maskapai dan dilengkapi oleh pengirim. Selanjutnya yaitu charter party. Charter party ini merupakan perjanjian tertulis antara pemilik kapal dan pihak lain mengenai penyediaan kapal untuk mengangkut orang atau barang pada waktu atau perjalanan tersebut. Seringkali perjanjian tertulis ini digunakan oleh pemilik kapal sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Yang keenam yaitu delivery order. Ini merupakan surat berharga yang mencantumkan kata delivery order di dalamnya dan merupakan surat perintah dari pemegang delivery order tersebut. Lalu yang ketujuh yaitu surat saham. Surat saham ini yakni
surat berharga yang mencantumkan kata saham di dalamnya sebagai tanda bukti kepemilikan sahamnya. Yang selanjutnya yaitu jenis investasi. Yang pertama yaitu ada deposito berjangka yang merupakan simpanan dalam mata uang rupiah dengan tingkat suku bunga relatif lebih tinggi dibandingkan jenis simpanan lainnya. Nah, ini tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6, 12, dan 24 bulan. Yang kedua yaitu sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Ini terdiri dari yang pertama saham, merupakan surat bukti kepemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberikan berbagai hak menurut ketentuan anggaran dasar, shares atau stok. Yang kedua yaitu obligasi. Obligasi ini adalah surat utang yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun dan bersuku bunga tertentu yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat guna pembiayaan perusahaan atau oleh pemerintah untuk keperluan anggaran belanjanya atau debenture bond. Selanjutnya yaitu sekuritas pasar uang. Nah, sekuritas pasar uang ini merupakan surat-surat berharga jangka pendek yang diperjualbelikan di pasar modal. Selanjutnya yaitu sertifikat hutang obligasi. Nah, ini merupakan bukti kepemilikan piutang kepada pihak lain. Nah, sertifikat ini dapat diperjualbelikan pada tingkat diskonto tertentu. Lalu sertifikat ini juga merupakan investasi jangka panjang. Selanjutnya yaitu tanah atau bangunan. Nah, investasi ini tergolong investasi dalam bentuk properti dan investasi ini biasanya untuk jangka waktu panjang karena mengharapkan adanya kenaikan dari nilai tanah atau bangunan yang telah dibelinya. Dan yang terakhir yaitu reksadana. Reksadana ini merupakan wadah investasi yang berisi dana dari sejumlah investor di mana uang di dalamnya ini diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk produk investasi oleh sebuah perusahaan manajemen investasi atau mutual fund. Sifat surat berharga. Surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dan surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang. Sifat surat berharga yaitu yang pertama mempunyai pasar atau dapat diperjualbelikan. Yang kedua, pemilikan surat berharga tidak dengan maksud menguasai perusahaan lain. Yang ketiga, memanfaatkan dana surplus dan surat berharga akan dijual kembali jika dana dibutuhkan untuk kegiatan perusahaan. Surat berharga mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Jadi sifat khas dari surat berharga yaitu sebagai alat pembayaran yang berisikan perintah kepada pemegang surat tersebut ataupun kepada pihak ketiga yang kepada siapa surat itu dialihkan. Investasi merupakan penanaman uang di luar perusahaan yang dapat berupa surat berharga atau aktiva lain yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan produktif perusahaan. Investasi dalam surat berharga dapat merupakan aktiva lancar atau non-current asset tergantung maksud atau tujuan dari pembelian surat berharga tersebut. Menurut PSAK nomor 1 halaman 1.10, surat berharga diklasifikasi sebagai aktiva lancar jika surat berharga direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Jika lebih dari 12 bulan maka menjadi aktiva tidak lancar. Tujuan pemeriksaan surat berharga. Tujuan adanya pemeriksaan pada surat berharga yaitu yang pertama untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas temporary dan long term investment. Yang kedua untuk memeriksa apakah surat berharga yang tercantum di laporan posisi keuangan benar-benar dimiliki dan atas nama perusahaan per tanggal laporan posisi keuangan. Yang ketiga untuk memeriksa apakah semua pendapatan dan penerimaan yang berasal dari surat berharga tersebut telah dibukukan dan uangnya diterima oleh perusahaan. Yang keempat,
untuk memeriksa apakah penilaian dari surat berharga tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Yang kelima, untuk memeriksa apakah penyajian di dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur yang disarankan dalam melakukan pemeriksaan surat berharga, yaitu yang pertama diminta untuk mempelajari dan mengevaluasi internal control atas temporary investment dan long term investment, di mana temporary investment berhubungan dengan aset lancar atau investasi jangka pendek, sedangkan long term investment yaitu investasi yang berhubungan dengan surat berharga untuk jangka panjang. Selanjutnya yang kedua yaitu diminta rincian dari surat berharga yang memperlihatkan saldo awal, penambahan dan pengurangan serta saldo akhirnya. Yang ketiga yaitu periksa fisik dari surat-surat berharga tersebut dan juga kepemilikannya, yang biasanya pemeriksaan fisik bersamaan dengan kas opnem. Di sini kita bisa lihat secara fisik surat berharga tersebut, jumlahnya berapa dan siapa yang memiliki terkait dengan surat berharga yang ada pada perusahaan. Yang keempat yaitu cocokkan data-data dalam rincian dengan berita acara pemeriksaan fisik surat berharga tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu periksa mathematical accuracy dari rincian surat berharga. Selanjutnya yang keenam yaitu cocokkan saldo akhir dari rincian surat berharga. Yang ketujuh, lakukan vouching atas pembelian dan penjualan surat berharga, terutama perhatikan otorisasi dan kelengkapan bukti pendukungnya. Prosedur vouching ini merupakan prosedur pengujian dengan cara melakukan penelusuran dari bukti pembukuan ke bukti transaksi. Yang harus dilakukan dalam prosedur pemeriksaan surat berharga. Selanjutnya yang kedelapan yaitu periksa perhitungan dan dividennya dan perhatikan segi perpajakannya. Periksa apakah bunga atau dividennya yang diterima telah dibukukan semuanya oleh perusahaan. Selanjutnya nomor 9 yaitu periksa harga pasar dari surat berharga tersebut pada tanggal laporan posisi keuangan. Misalnya yang berkaitan dengan temporary investment itu didasarkan pada mana yang lebih rendah antara harga beli dan harga pasarnya, sedangkan untuk long term investment didasarkan pada harga beli untuk melakukan pencatatan pada surat berharga tersebut di tanggal neraca. Nomor 10 yaitu adakah diskusi dengan manajemen untuk mengetahui apakah ada perubahan tujuan dari pembelian surat berharga yang akan mempengaruhi klasifikasi dan surat berharga tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan pembelian surat berharga itu bisa menjadi temporary investment atau long term investment tergantung pada kebutuhan perusahaannya. Yang ke-11 yaitu periksa subsequent event untuk mengetahui apakah ada transaksi sesudah tanggal laporan posisi keuangan yang akan mempengaruhi klasifikasi atau disclosure dari surat-surat berharga tersebut. Selanjutnya yaitu nomor 12, diperiksa apakah penyajian sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu SAK, standar akuntansi keuangan. Yang terakhir yaitu 13, tarik kesimpulan mengenai kewajiban saldo temporary dan long term investment yang diperiksa. Kemudian yang selanjutnya merupakan contoh kasus dari PT Garuda Indonesia Persero. Jadi pada intinya dari permasalahan yang terjadi itu adanya pengakuan pendapatan lebih awal atas perjanjian kerjasama penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan yang menyebabkan laporan keuangan yang awalnya itu rugi itu menjadi untung. Nah, namun hal ini tuh tidak sesuai dengan PSAK 23. Setelah ditelusuri, kantor akuntan publik yang melakukan audit terhadap laporan tersebut itu tidak sepenuhnya mengikuti standar akuntansi yang berlaku dan hal ini tuh bisa menjadi disebut rekayasa keuangan. Kemudian untuk tindak lanjut dari permasalahan
permasalahan tersebut, yaitu yang pertama, PPPK itu Kemenko mengirimkan peringatan tertulis disertai dengan kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian mutu KAP yang dilakukan untuk yang akan direview oleh BDO International Limited. Kemudian yang kedua adalah PT Garuda Indonesia itu dinyatakan melakukan pelanggaran peraturan OJK dengan nomor 29/TJOK 04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik dan diberikan sanksi administratif yaitu berupa denda sebesar 100 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, seluruh anggota direksi PT Garuda Indonesia itu juga dikenakan sanksi administratif yaitu berupa masing-masing 100 juta rupiah karena melanggar peraturan Bapepam nomor 7G11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. Kemudian yang keempat adalah sanksi administratif juga dikenakan secara langsung atau secara tunggang renteng sebesar 100 juta rupiah kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia Persero Terbuka yang menandatangani laporan keuangan tahunan PT Garuda Persero Terbuka dengan periode tahun 2018 karena dinyatakan melanggar peraturan OJK nomor 29/TJOK 004/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Jadi untuk kesimpulannya, investasi dalam surat berharga itu dapat digolongkan menjadi dua, yaitu aset lancar dan juga aset yang tidak lancar. Untuk aset lancar itu apabila pembelian surat berharga untuk tujuan memanfaatkan kelebihan dana perusahaan, nah itu harus dapat diuangkan dengan cepat atau paling lambat 1 tahun dari tanggal laporan posisi keuangan. Nah, sedangkan untuk aset tidak lancar itu ada beberapa tujuan yang memungkinkan untuk menguasai manajemen untuk mendapatkan pendapatan yang kontinu dan juga sebagai penampungan dari penjualan hasil produksi. Kemudian tujuan dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap surat berharga yaitu untuk mengetahui internal control, kemudian untuk memastikan surat berharga milik dari perusahaan, untuk memeriksa apakah pendapatan dari surat berharga telah dibukukan, dan juga untuk mengetahui apakah penilaian dan penyajian atas surat berharga tersebut sesuai dengan ketentuan umum di Indonesia atau SAK atau SAK etap dan IFRS. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video presentasi dari kelompok kami. Semoga video tersebut bermanfaat dan bisa membantu teman-teman memahami materi tersebut. Apabila kami dalam penyampaian materi banyak kekurangannya, mohon untuk dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.